Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang Tuhanlah perlindungan kita. Saudara, setiap kita manusia yang membutuhkan perlindungan Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan umat-umat Tuhan, perjalanan orang Israel, bagaimana perjalanan kehidupan mereka dari waktu ke waktu, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka ada sebagaimana ada oleh karena perlindungan Tuhan. Tanpa perlindungan Tuhan, maka mereka tidak akan mengalami perkara besar, mereka tidak akan bisa bertahan, apalagi menjadi satu bangsa yang besar. Karena berkali-kali mereka dijajah, berkali-kali mereka ditindas, dan sebagainya. Tetapi perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi mereka. Bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan membelah Laut Merah supaya mereka berjalan dari tengah-tengah laut itu supaya mereka bisa selamat, dan tentara Mesir masuk ke laut dan kemudian ditutup oleh air dan mati di sana, sedangkan umat-umatnya terlindungi. Bagaimana di padang gurun pun Tuhan melindungi mereka. Mereka tidak ada bekal, tetapi Tuhan turunkan manna untuk menjadi makanan mereka setiap hari. Mereka tidak ada bekal, tetapi Tuhan memberikan burung puyuh. Sungguh Tuhan melindungi umatnya. Saat umat-umatnya kepanasan dalam perjalanan mereka di siang hari saudara, Tuhan beri mereka tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Saat mereka kedinginan dan gelap di malam hari, Tuhan beri tiang api supaya mereka tidak kedinginan dan mereka bisa melihat satu dengan yang lain. Alangkah dahsyat perlindungan Tuhan atas umatnya. Saat umat-umatnya kehausan, Tuhan beri mereka minum. Betapa dahsyat perlindungan Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dalam langkah-langkah perjalanan mereka. Hari ini saya mau kita merenungkan saudara,
Dan saya mau kita menyadari bahwa setiap kita memerlukan perlindungan Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan adalah satu anugerah yang diberikan kepada setiap kita. Jika kita tidak hidup di bawah perlindungan Tuhan, padahal itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap kita, maka betapa ruginya kita, saudara. Karena Allah sudah sedia dengan rela untuk melindungi kita. Karena Allah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita terlindungi dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak mau hidup di bawah perlindungan Tuhan. Itu satu kebodohan. Karena Allah sendiri siap sedia untuk melindungi kita setiap saat. Bagaimana Dia melindungi orang Israel sampai masuk ke tanah Kanaan. Sekalipun tidak semua masuk ke tanah Kanaan, karena pada akhirnya mereka tegar hatinya, saudara. Tetapi nyata sungguh bagaimana perlindungan Tuhan. Lalu kemudian bagaimana generasi kedua itu masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus menghadapi musuh yang besar. Mereka harus menghadapi musuh yang kuat. Bukan hanya satu bangsa, tetapi berbangsa-bangsa, saudara, yang harus mereka hadapi supaya mereka bisa masuk dan diam di tanah Kanaan. Dan ternyata Tuhan melindungi mereka. Tuhan beri mereka kemenangan. Sungguh tanpa perlindungan Tuhan, mereka tidak akan mengalami seperti yang mereka alami. Mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, tanpa perlindungan Tuhan, saudara tidak akan mengalami apa yang seharusnya Tuhan sudah rencanakan saudara alami. Allah telah mempersiapkan sesuatu yang besar bagi saya dan saudara. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kehidupan kita, dengar saudara, ketahuilah bahwa Allah sudah mempersiapkan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Dan tanpa perlindungan Tuhan, saudara tidak akan sampai ke titik itu. Sama seperti orang Israel, tanpa perlindungan Tuhan mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Hari ini pun tanpa perlindungan Tuhan kita tidak akan bisa mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Itu artinya saudara, kita harus hidup di bawah perlindungan Tuhan. Pertanyaannya saat ini, apakah saudara sedang berjalan dalam perlindungan Tuhan? Apakah saudara sedang melangkah, menjalani hari demi hari, waktu demi waktu di bawah perlindungan Tuhan? Mari kita belajar, saudara, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup di bawah perlindungan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang merupakan dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-9, mulai ayat 1 sampai ayat 21. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif sehingga kita benar-benar memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati malam hari ini. Sebelum saudara beristirahat, ada firman Tuhan yang memenuhi saudara. Ada firman Tuhan yang menyegarkan saudara. Ada firman Tuhan yang memberkati setiap saudara. Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai ayat 21, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mudleben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya.
Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini dia menegaskan bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Dia yang akan melakukan penghakiman, dan segala sesuatunya akan mengalami kebinasaan oleh penghakiman Tuhan. Manusia yang menganggap dirinya kuat, manusia yang menganggap dirinya tangguh, manusia yang menganggap dirinya mampu, satu saat akan binasa semua oleh karena Allah itu menghakimi. Dia Allah yang bertakhta di atas takhta penghakimannya. Dan orang-orang yang tidak mengenal Dia, orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang menindas umat-umat Tuhan, pada satu saat mereka akan dihakimi dan binasa. Saudara, di dalam dunia ini seringkali secara kasat mata kita melihat ketidakadilan. Sepertinya ada orang-orang yang tidak peduli Tuhan. Ada orang-orang yang menindas umat-umat Tuhan. Sepertinya keadaan mereka baik-baik saja. Malah hidup mereka sepertinya nyaman, tentram, dan baik-baik saja. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan, orang-orang yang hidup melakukan dosa, sepertinya semuanya baik-baik saja dalam kehidupan mereka. Tetapi ketahuilah saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menghakimi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan keadilannya. Satu saat Allah akan mengadili dan menyatakan keadilannya bagi umat-umatnya. Saudara, di sanalah kita butuh perlindungan Tuhan yang akan menghakimi dengan keadilan. Mungkin hari ini, saudara, kita
ada di pihak orang yang tertindas. Sama seperti di ayat 10 pemazmur ini berkata, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mungkin saat ini ada orang-orang tanpa Tuhan, mereka bisa merasa bahwa dalam kejahatan pun mereka baik-baik saja. Sehingga umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, terkadang ditindas oleh orang-orang yang demikian. Tetapi jangan kecewa saudara terhadap ketidakadilan yang mungkin saudara lihat hari ini. Karena sekali lagi Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, dan Dia pasti akan menghakimi setiap manusia. Dan kemudian di ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Adakah saudara saat ini mengalami situasi saudara terinjak oleh karena situasi, oleh karena keadaan, oleh karena perbuatan, oleh karena tindakan, oleh karena sikap orang lain terhadap saudara? Saudara merasa hidupmu tertindas, hidupmu terinjak, engkau ada dalam situasi kesesakan oleh karena kelakuan dan perbuatan orang lain, oleh karena masalah, persoalan dan beban yang menindih kehidupan saudara. Ketahuilah bahwa Allah tidak meninggalkan saudara, tetapi Tuhan berkata bahwa Dialah tempat perlindungan. Firman-Nya menegaskan, pada waktu engkau terinjak, Tuhanlah tempat perlindunganmu. Pada waktu engkau dalam kesesakan, Tuhanlah tempat perlindunganmu. Tuhan pasti akan melindungi saudara. Tuhan pasti akan melindungi saya. Dia Allah yang adil. Dia akan bertindak saat melihat ketidakadilan. Dia Allah yang tidak akan tinggal diam saat ketidakadilan merajalela. Dia hakim yang adil, akan menghakimi dalam keadilannya. Dia hakim yang adil yang akan menjadi tempat perlindungan saya dan tempat perlindungan saudara. Dia hakim yang adil yang akan membela kehidupan kita saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana supaya saya dan saudara mengalami perlindungan Tuhan? Bagaimana pemazmur ini mengalami perlindungan Tuhan? Ketika dia berkata bahwa saat terinjak, Dialah perlindungan, Tuhanlah perlindungan bagi dia. Saat dia dalam kesesakan, Tuhanlah perlindungan bagi dia. Dan kemudian selanjutnya saya ingin kita lihat, bagaimana atau kepada siapakah Tuhan menyatakan perlindungannya. Di ayat 11 pemazmur ini berkata, mulai dari ayat 10 tadi, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang dalam kesesakan. Jadi di ayat 10 ini saudara, orang yang akan dilindungi oleh Tuhan, orang yang situasinya, sekali lagi, situasinya dalam keadaan terinjak, diperlakukan tidak adil, mengalami ketidakadilan, dan mengalami kesesakan. Lalu kemudian ayat yang ke-11, orang yang mengenal namamu. Siapakah orang yang terinjak, yang dalam kesesakan, yang dilindungi oleh Tuhan, tetap ada dalam perlindungan Tuhan sekalipun ada kesesakan, ada ketidakadilan yang mereka hadapi, tetapi Tuhan tetap melindungi mereka. Kepada siapa Tuhan menyatakan perlindungan itu? Kepada orang yang mengenal namamu, kata firman Tuhan. Jadi saudara, banyak orang yang mengalami penderitaan, banyak orang yang mengalami ketidakadilan. Tetapi orang yang mengalami penderitaan, orang yang mengalami ketidakadilan, orang yang mengalami ketersesakan akan dilindungi oleh Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan. Sekalipun orang-orang mengalami beban, masalah, persoalan, tetapi dia tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak akan dia alami. Perlindungan Tuhan tidak akan dia nikmati dalam hidupnya. Perlindungan Tuhan itu dinyatakan bagi orang yang hidup mengenal Tuhan, bagi orang yang dalam perjalanan hidupnya hari demi hari. Itu adalah proses untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan. Saudara, berbicara tentang pengenalan akan Tuhan, hal yang paling mendasar adalah bahwa saudara harus mengenal Tuhan, atau saudara harus mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara.
Jangan kenal Yesus itu sebagai sumber berkat saja, saudara. Jangan kenal Yesus itu sebagai satpam dalam hidup saudara, di mana setiap hari saudara berdoa, jagai aku, lindungi aku, dan sebagainya. Tetapi kenallah Dia sebagai Tuhan saudara. Kenallah Dia sebagai juru selamat saudara. Adakah orang yang mengenal Tuhan sebagai sumber berkat tetapi dia tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat? Ada, dan banyak yang seperti itu saudara. Banyak orang yang mengenal Tuhan itu hanya sebagai sumber mujizat. Mereka hanya membutuhkan Tuhan itu untuk melakukan mujizat. Begitu mujizat tidak mereka alami, akhirnya mereka akan meninggalkan Tuhan. Saya punya teman saudara, saya punya teman di mana dia punya usaha, dan kemudian saya pernah masuk ke tokonya, dan di tokonya itu ada gambar dewa-dewa, dan di tengah-tengah gambar dewa-dewa itu ada satu gambar, yaitu gambar Tuhan Yesus. Lalu saya bertanya, kenapa gambar-gambar ini dicampur? Dia berkata, aku mau lihat mana yang paling berkuasa. Dengar saudara, orang yang demikian tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Orang yang demikian tidak akan mengalami perlindungan Tuhan, karena orang yang demikian sedang mencobai Tuhan. Jadi saudara, yang paling dasar itu, kita harus mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya kita yakin bahwa Tuhan itu adalah, Yesus itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia adalah Juru Selamat kita. Artinya Dia telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari keberdosaan kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menyucikan kita. Dia telah berkorban supaya saya dan saudara selamat. Itu yang paling utama yang harus saudara kenal, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Setiap hari, setiap saat saudara harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Lalu kemudian kalau saudara mengenal Dia sebagai Allah yang melakukan mujizat, sah-sah saja Dia akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Lalu kemudian setelah itu saudara mengenal Dia sebagai Allah yang memberkati, sah-sah saja Dia akan memberkati saudara. Tetapi yang paling utama adalah kenallah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dengan demikian Dia akan menyatakan perlindungannya atas kita. Lalu yang kedua saudara, orang yang bagaimana yang akan dilindungi oleh Tuhan? Orang yang terinjak, orang yang ada dalam kesesakan, itu keadaannya, tetapi tindakannya atau yang terjadi dalam dirinya yang pertama adalah bahwa dia mengenal Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, di ayat 11 masih saudara, orang yang mengenal namamu. Dan yang kedua, percaya kepadamu. Yang kedua yang harus saya dan saudara miliki adalah iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena orang yang akan dijaga dan dilindungi, disertai oleh Tuhan adalah orang yang hidup dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, hidup dalam iman, hidup dalam kepercayaan itu bukan hanya di waktu-waktu atau di kondisi tertentu, tetapi hidup dalam iman dan kepercayaan setiap waktu, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, harus tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang karena penderitaan akhirnya iman mereka hancur, iman mereka runtuh oleh karena penderitaan, tantangan, cobaan yang mereka alami. Tapi ada orang-orang yang karena kelimpahan akhirnya iman mereka juga hancur oleh karena kesenangan dunia yang mereka cari. Tetapi orang yang akan mengalami perlindungan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Di sini contohnya saudara, pemazmur ini atau Daud menegaskan bahwa ada situasi, ada masalah yang berat. Dia menyatakan situasinya seperti orang yang terinjak. Dia menyatakan situasinya sedang ada dalam waktu kesesakan. Tetapi namun demikian tetap percaya kepada Tuhan. Tertindas, tapi iman tidak pernah tertindas. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Sedang menghadapi hidup dalam kesesakan, ada masalah, persoalan dan sebagainya, tetapi tidak pernah luntur dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Hari ini saudara,
apapun situasi saudara, apapun kondisi kehidupan saudara, tetaplah hidup dalam iman dan jangan pernah lemah imanmu. Allah tidak akan tinggal diam, saudara. Dia akan menyatakan pembelaannya bagi saudara ketika saudara percaya dengan sungguh kepada Dia, ketika saudara beriman dengan sungguh kepada Dia, maka Allah akan bertindak, Allah akan berkarya di dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara rindukan hari ini? Saudara rindu jawaban doa, saudara rindu mujizat, saudara rindu Tuhan mengubahkan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allah yang ajaib dan sanggup melakukan segala perkara atau tidak? Kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan, rindu mengalami mujizat Tuhan, rindu mengalami perkara besar dalam Tuhan, maka percayalah dengan sungguh kepada Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Orang yang akan mengalami perlindungan Tuhan, orang yang akan mengalami karya Tuhan adalah orang yang percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, siapakah yang akan mengalami perlindungan Tuhan? Ayat yang ke-11 masih, orang yang mengenal namamu, yang percaya kepadamu, so tidak kau tinggalkan, orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Yang akan dilindungi oleh Tuhan, yang ketiga adalah orang yang mencari Tuhan. Karena dikatakan bahwa orang yang mencari Dia tidak akan Dia tinggalkan. Artinya dia berjaga-jaga, dia siap siaga, dia tetap sedia untuk melindungi orang-orang yang mencari Dia. Dia tidak tinggalkan orang-orang yang hidup mencari Tuhan. Dengar saudara, semakin zaman ini semakin modern, maka saudara akan melihat semakin manusia lupa untuk mencari Tuhan. Semakin manusia menjauh dari Tuhan. Semakin manusia mengabaikan untuk hidup mencari Tuhan. Semakin maju zaman ini, saudara, maka manusia akan semakin mengabaikan pencarian akan Tuhan. Tetapi mereka akan lebih mencari perkara-perkara dunia. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Injil bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang dia ungkapkan di situ sebelumnya telah dia jelaskan, itu berbicara tentang kebutuhan. Semuanya itu akan ditambahkan, bukan hanya dicukupkan, tetapi ditambahkan bagimu. Bagi orang yang bagaimana, saudara? Bagi orang yang hidup mencari Tuhan. Terlalu banyak orang yang rindu campur tangan Tuhan, tetapi mereka tidak hidup mencari Tuhan. Mereka rindu mujizat Tuhan, tetapi mereka tidak rindu Tuhan. Mereka rindu jawaban doa dari Tuhan, tetapi mereka tidak merindukan Tuhan. Itu yang seringkali terjadi bagi manusia, yang tentu saja menyedihkan hati Tuhan, saudara. Rindu mujizatnya, rindu kesembuhan daripadanya, rindu berkat-berkatnya, sedangkan dia sendiri tidak kita cari. Itu sebabnya saat ini, saudara, untuk kita mengalami perlindungan Tuhan dan Tuhan tidak akan tinggalkan kita, mari kita hidup mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan buat situasi dan kondisi jadi alasan, saudara. Hiduplah mencari Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan membela dan melakukan perkara besar dalam hidup saudara ketika saudara mencari Dia di dalam perjalanan kehidupan saudara. Hauslah akan Tuhan, rindukan Tuhan, cari Dia di sepanjang perjalanan kehidupan saudara, dan alami Allah menyatakan perlindungannya bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari Mazmur pasal yang ke-9 ini, yaitu Mazmur Daud, di mana Daud menegaskan bahwa Tuhan akan menyatakan pengadilannya bagi dunia. Sebagai Allah yang adalah hakim, maka Tuhan akan menghakimi seluruh dunia, menghakimi seluruh manusia. Dan tidak akan ada yang terluput, saudara. Tidak akan ada yang terluput. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan. Orang-orang yang mungkin sedang mengalami kesesakan, sedang mengalami masalah persoalan,
sedang terinjak di dalam kehidupannya oleh karena situasi dan persoalan yang dia hadapi, dengar saudara, orang yang demikian akan mengalami perlindungan Tuhan ketika orang tersebut hidup mengenal Tuhan, ketika orang tersebut hidup percaya dengan sungguh kepada Tuhan, ketika orang tersebut hidup mencari Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Puji Tuhan saudara, saat ini mari lihat dan koreksi kehidupan saudara. Apakah saat ini saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara? Kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan, maka belajarlah untuk semakin mengenal Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita gunakan sisa hidup kita untuk semakin mengenal Tuhan. Karena orang yang mengalami pengenalan akan Tuhan dengan benar akan mengalami perlindungan Tuhan. Kemudian saudara, percayalah dengan sungguh kepada Tuhan apapun situasi yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Sekalipun situasinya berat, tetaplah percaya kepada Tuhan, Allah yang akan melindungi dan memberkati setiap saudara. Sekalipun saudara mengalami berkat kelimpahan daripada Tuhan, tetaplah berlindung kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Dia supaya saudara mengalami perlindungan daripada Tuhan, dan tetaplah mencari Tuhan. Jangan mencari perkara dunia lebih daripada Tuhan sendiri, karena semuanya akan menjadi sia-sia ketika kita tidak berlindung kepada Tuhan dan mencari Tuhan di dalam hidup kita. Carilah Tuhan saudara, carilah dahulu Allah dan kerajaannya, maka kita akan ditambahkan oleh Tuhan segala yang kita butuhkan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, dan kemudian belajar untuk semakin mengenal Tuhan, belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan belajar untuk selalu mencari Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami perlindungannya yang nyata di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Namun sebelumnya saudara, buat komitmen bahwa saudara akan menerapkan firman Tuhan. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu, di mana di dalam firman-Mu ditegaskan kepada kami bahwa Engkau Allah yang akan menghakimi, Engkau Allah yang akan menyatakan keadilan-Mu. Tetapi bagi orang-orang yang berlindung kepadamu, Engkau akan melindungi, Engkau akan menjagai mereka, tidak membiarkan mereka terinjak, tidak membiarkan mereka dalam kesesakan. Terima kasih Bapa atas jaminan-Mu. Itu sebabnya Bapa, ajarlah anak-anak-Mu ini untuk semakin mengenal Engkau. Ajar anak-anak-Mu ini untuk semakin percaya kepadamu. Ajar anak-anak-Mu ini untuk semakin mencari Engkau di dalam kehidupan mereka, supaya dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka mengalami dan melihat bagaimana Tuhan melindungi kehidupan mereka. Jamah setiap anak-anak-Mu ini, nyatakan perlindungan-Mu atas kehidupan mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang memikul beban yang berat di dalam kehidupannya, sedang ada masalah dan persoalan di dalam kehidupannya. Ajar dia terus berlindung kepada Tuhan, karena Tuhanlah perlindungan. Dia akan melindungi orang-orang yang mengenal Dia. Dia akan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya, dan Dia akan melindungi orang-orang yang mencari Dia. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik bagi setiap kami malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini dalam doa-doa dan seruan mereka, kerinduan-kerinduan mereka. Hamba akan berdoa bagi mereka. Biarlah malam hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini mengalami jawaban dari doa-doa dan seruan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur. Kami akan berdoa bersama. Namun sebelumnya, jamah lawat setiap anak-anak-Mu ini, ajar mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup
menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa, Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan.
Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus Tuhan tolong
Tuhan, pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan, jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan, campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan, campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini,
dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin.